Kesalahan orang Papua dan pejuang Papua adalah sulit untuk membedakan mana fakta dan mana realita. Kadang orang anggap realita itu adalah fakta dan fakta itu adalah dikira realita, sehingga orang salah kira, salah duga, salah langkah, ya akhirnya tersesat di jalan sebagaimana 64 tahun ini. Semua fenomena yang terjadi di alam semesta ini, jika fenomena tersebut menjadi nyata, maka hal tersebut dia menjadi kejadian atau peristiwa. Dan apabila peristiwa tersebut terjadi secara normal, maka dia menjadi realita, dan peristiwa tersebut terjadi secara abnormal, maka dia menjadi fakta. Semua hal termasuk perjanjian New York Agreement, Roma Agreement, dan lain sebagainya tersebut karena terjadi secara abnormal, maka dia bukan menjadi realita, tetapi dia adalah fakta yang selama ini orang Papua menganggapnya sebagai realita. Sementara semua peristiwa yang terjadi secara normal itu akan menjadi realita. Jadi ketika realita dan fakta bertentangan, maka fakta harus gugur demi realita. Fakta itu tidak mutlak, tetapi realita itu adalah mutlak. Jadi yang kau anggap sesuatu itu ada dan benar, itu belum tentu ada dan benar menurut hukum. Demikian juga sesuatu yang menurut Anda itu tidak ada, itu belum tentu ada menurut hukum. Ya. Dan apabila menurut hukum dan menurut Anda berbeda, maka menurut hukum akan menggugurkan menurut Anda ada dan benar. Karena apa yang menurut hukum adalah mutlak, sementara apa yang menurut Anda ada dan benar itu belum tentu mutlak. Contoh, fakta bahwa ketika Anda mendekatkan kelereng di mata Anda akan mendapati bahwa kelereng Anda lebih besar daripada kelereng bumi yang besar ini. Begitu. Padahal itu adalah fakta. Padahal realitanya adalah tidak mungkin kelereng lebih besar daripada bumi. Contoh lain adalah ketika awan memelek matahari, seolah-olah awan itu sudah menelan matahari. Itu adalah fakta. Tetapi realitanya adalah tidak mungkin awan dapat menelan matahari. Tetapi seolah-olah orang Papua itu karena sulit membedakan fakta dan realita, maka orang Papua membangun perjuangan ini dengan konstruksi pikiran yang keliru, sehingga kenapa 64 tahun ini tidak ada hasil, karena orang Papua sendiri sulit untuk membedakan fakta dan realita. Semua perjuangan yang dibangun atas fakta akan gugur demi realita, ya, karena realita itu adalah mutlak, sementara fakta itu tidak mutlak. Jadi jangan pernah
mengada-adakan sesuatu yang menurut hukum tidak ada. Demikian juga jangan meniadakan sesuatu yang menurut hukum ada. Karena apa yang menurut hukum ada itu sama sekali tidak membutuhkan validasi Anda. Anda mengakui atau tidak mengakui, hukum tidak membutuhkan, tidak tergantung dengan Anda mengakui atau tidak mengakui. Anda mengakui ataupun tidak mengakui, menurut hukum ada, maka hal itu adalah mutlak. Sebaliknya, menurut Anda ada dan benar, tetapi apabila menurut hukum tidak ada dan hal itu tidak benar, maka itu hanya khayalan saja. Itu hanya Anda bermimpi di siang bolong. Jadi dalam hal ini, untuk konteks perjuangan Papua, semua deklarasi-deklarasi yang menurut orang Papua itu ada dan benar, nah, itu belum tentu ada dan benar menurut hukum. Tetapi sesuatu yang menurut hukum ada, kok walaupun tidak mengakui, itu barang tetap ada dan mutlak. Contohnya adalah ketika orang atau perempuan mengandung, maka menurut Anda itu adalah sudah ada kehidupan, sudah ada subjek. Tapi menurut hukum itu dia bukan subjek. Sehingga ketika dia punya mama menggugurkan, dia punya mama tidak dikenakan sanksi menurut hukum, karena menurut hukum itu tidak ada. Dia bukan subjek. Mamanya tidak dapat dikenakan sanksi apapun, termasuk sanksi adat, karena itu dianggap tidak ada. Tetapi anak tersebut akan ada apabila anak tersebut sudah lahir. Pada saat lahir itulah menurut hukum ada dan dia menjadi subjek hukum yang penyandang hak dan kewajiban. Demikian juga dengan proses terjadinya negara. Menurutku ada, nah, tetapi menurut hukum itu belum tentu ada. Demikian juga apabila anak tersebut sudah lahir dan Anda menyangkal bahwa anak itu tidak lahir dan Anda mencekiknya atau apapun namanya, Anda tidak mengakuinya, tetapi menurut hukum dia ada, dan apabila Anda mencekik atau Anda membunuh, maka pelakunya dikenakan sanksi. Demikian juga dalam konteks negara. Satu-satunya peristiwa politik yang menurut hukum itu ada, itu hanya 61. Di luar dari 61 itu menurut hukum itu tidak ada. Sama seperti kasus Palestina. Kalau kasus Palestina itu menurut orang itu ada, dan banyak negara-negara anggota PBB mengakui, bahkan hampir 150 negara anggota PBB mengakui, dan dia sudah menjadi anggota observer, mengakui dia itu ada. Tetapi menurut hukum itu dia tidak ada. Nah, kapan Palestina itu bisa dianggap menurut hukum? Ya, itu adalah ketika negara kolonial Israel itu mengakui kemerdekaan Palestina. Selama kemerdekaan Palestina itu tidak diakui oleh negara penjajah atau negara kolonial yang punya wilayah administrasi tersebut, maka Palestina selamanya dianggap sebagai organisasi biasa atau tidak dianggap tidak ada. Sama seperti ibu yang anak yang dijanin ibu ada tapi dianggap tidak ada. Demikian juga dengan kampu deklarasi negara yang terlalu banyak itu. Selama negara kolonial tidak mengakui kamu punya negara itu, maka menurut hukum itu tidak ada, tidak menjadi subjek. Walaupun kamu naik sampai ke MSG, PIP, sampai menjadi anggota observer PBB sekalipun, selama negara penjajah atau negara kolonial Indonesia tidak mengakui, maka deklarasi-deklarasi kalian itu menurut hukum itu tidak ada. Jadi
Jangan paksakan diri sesuatu yang menurut hukum tidak ada itu kok ada-adakan, dan kok berusaha untuk meniadakan sesuatu yang menurut hukum ada. Jadi saya mau beritahukan kepada saudara bahwa satu-satunya peristiwa politik yang menurut hukum ada itu hanya 61, karena sudah mendapatkan pengakuan, legitimasi dari negara kolonial waktu itu, dalam hal ini adalah Belanda. Karena negara Papua itu tidak terjadi di jalan-jalan, tidak juga menjadi deklarasi sepihak, tidak. Deklarasi sepihak disampaikan pada tanggal 19 Oktober 1961 oleh masyarakat, ya, secara de facto, sementara secara de jure Belanda memproses administrasi sampai terakhir dia finalisasi pada tanggal 1 Desember 1961. Sehingga 1 Desember 1961 itu bukan hari manifesto, hari membrio, hari prematur, hari sampah Belanda, atau hari negara boneka dan lain sebagainya. Tetapi 1 Desember adalah hari sah, hari proklamasi, hari kemerdekaan bangsa Papua secara de jure. Oleh sebab itu, jangan meniadakan apa yang menurut hukum ada, dan kamu paksakan diri membangun suatu perjuangan atas fondasi yang menurut hukum itu tidak ada. Mau dapat apa? Mau jaring angin? Ya, jadi belajar hukum itu baik. Perjuangan ini harus ditaruh di dalam koridor hukum supaya jangan banyak menyengsarakan rakyat ini. Ya, renungkan ini baik-baik agar kau jadi berhikmat dan cerdas. Jadi tidak berlebihan juga kalau saya mau mengatakan bahwa IQ orang Papua ini rata-rata rendah, sehingga sesuatu yang tidak ada, sesuatu kebohongan, ya, sesuatu manipulatif, itu orang Papua menerima sebagai sebuah kebenaran dan seolah-olah menjadi realita, padahal bukan realita. Cuman karena orang Papua punya kecerdasan rendah, makanya ya fakta kadang dianggap realita, realita dianggap fakta. Jadi realita negara Papua sudah terjadi tanggal 1 Desember ya. Tetapi selebihnya deklarasi-deklarasi yang ada banyak-banyak itu adalah fakta. Ya, fakta tidak dapat menggugurkan realita, tapi realita dapat menggugurkan fakta. Hukum hanya tergantung dengan realita, bukan fakta. Ya. Contoh tadi, menurut Anda kelereng lebih besar, tapi kenyataannya tidak mungkin kelereng lebih besar daripada bumi ini. Begitu. Jadi jangan menggadaikan hak kesulungan Anda dengan hal-hal yang semu. Anda jangan menggadaikan harta berharga Anda, uang besar Anda dengan uang kecil sampah-sampah dari Indonesia. Begitu. Merdekalah pikiran Anda sebelum memerdekakan secara politik. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan, bahwa perjuangan orang Papua, perjuangan KNPB, perjuangan ENGR, dan perjuangan TPNPB tidak dalam rangka mendirikan negara. Ya, negara sudah selesai. Rakyat Papua hari ini ada dalam rangka mempertahankan negara yang sudah ada tersebut dalam Panci Piagam PBB pasal 51, bukan pasal 73 bikin negara ulang lagi karena dianggap tidak ada. Itu kegagalan logika. Ya, karena menurut hukum sudah ada, ngapain, untuk apa kau bilang tidak ada? Karena kau bilang ada atau tidak ada itu tidak dapat mempengaruhi apa yang menurut hukum itu ada. Ya. Jadi bertobatlah, kembali kepada jalan yang benar. Ya, kita ambil posisi berjuang dalam rangka mempertahankan, karena semua perjuangan atau deklarasi yang menurut hukum tidak ada itu tidak punya hak. Jadi Anda berjuang tanpa ada hak, hanya Anda bermodalkan kewajiban saja. Tetapi
Anda berjuang dengan pondasi yang menurut hukum ada, itu mutlak Anda punya hak dan kewajiban. Jadi ketika Anda diperhadapkan sama pertanyaan apa dasar Anda, apa hak dasar Anda untuk berjuang, Anda bisa mempertanggungjawabkan karena ada dasar hukum. Tetapi semua perjuangan yang tidak pada dasar hukum itu hanya menjadi hayalan saja di siang bolong atau mimpi di siang bolong yang tidak akan mungkin terwujud, kecuali Anda punya alat paksa, atau kecuali Anda sebagai suami ini bisa memperkosa ibu pertiwi untuk bisa memberikan anak. Selama ibu pertiwi Indonesia tidak kasih anak, minta maaf ya, boleh juga, tapi kau punya tenaga harus lebih besar untuk memperkosa ibu pertiwi ini baru bisa dapat anak. Tetapi kalau cuma dengan kau punya tenaga apa adanya baru mengharapkan mau perkosa ibu pertiwi, justru dia balik kasih patah tulang-tulang kasih hancur. Itu yang terjadi selama ini. Karena anak itu akan ada hanya kalau suami ada terjadinya hubungan suami istri. 61 telah terjadi kontak hubungan suami istri terjadi dan anak itu sudah lahir. Tetapi di luar dari 61 itu kamu berusaha supaya anak itu lahir ya, melalui kampung suami yang bernama, kampung istri yang bernama Indonesia. Begitu. Bisa juga, tapi kau punya energi, kau punya tenaga harus lebih besar daripada istri, karena kalau istri dia tidak mau kasih anak, itu dia balik bisa kasih patah-patah keput tulang. Begitu. Jadi itu sedikit analogi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi pelajaran untuk saudara semua. Salam cerdas bersama Logika Hakim. God bless. Ikuti terus semua video-video saya agar Anda lebih bijaksana. Terima kasih. God bless.